Hidup tak selalu berjalan mulus atau tak selalu melaju menuju target yang telah kita tetapkan. Tiba-tiba pandemi terjadi tanpa seorang pun menduga, atau tiba-tiba salah satu anggota keluarga kita menderita sakit yang membutuhkan perhatian, energi, waktu, bahkan biaya yang besar dari anggota keluarga yang lain. Masih banyak lagi peristiwa negatif atau tantangan hidup yang besar terjadi tanpa kita perkirakan atau duga. Semua itu pasti akan menyumbang negativity yang cukup besar atau stres. Sayangnya, kebanyakan dari kita cenderung membantah bisa dihantam stres atau mengabaikannya karena beberapa alasan. Padahal kita patut tahu bahwa stres amat tak menguntungkan untuk kesehatan tubuh kita, juga kesehatan mental kita, sehingga akan mempengaruhi produktivitas, kecerdasan, kreativitas, inovasi, kemampuan memecahkan masalah, dan lain-lain. Tanpa tantangan hidup yang besar seperti itu pun, sebenarnya hidup kita sehari-hari sudah harus menghadapi berbagai tantangan hidup yang lain yang meski kecil atau tak terlalu kita rasakan, namun cukup menyumbang negativity hingga bisa bertumpuk. Sebagaimana kita tahu, kita sekarang hidup di zaman digital yang memberikan banyak kemudahan. Namun, zaman digital juga memberikan beberapa pemicu stres seperti berikut ini. 1. Multitasking. Ini karena munculnya telepon genggam yang menggantikan banyak alat-alat lain sebelumnya. Kita tak perlu lagi TV, radio, koran, majalah, pemutar musik atau video, fax machine, biometric scanner, hingga peta pemandu jalan, karena semua ada di telepon genggam kita. Dampaknya adalah telepon genggam ini sering digunakan bersamaan atau multitasking pada saat kita melakukan aktivitas lain seperti bekerja, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain, hingga memenuhi kebutuhan tubuh kita seperti makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Semua dilakukan bersamaan. 2. Disruption. Perubahan yang cepat sekali dan menimbulkan guncangan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat. Perubahan ini terjadi dalam beberapa aspek kehidupan seperti hilangnya beberapa bidang pekerjaan dan munculnya beberapa bidang pekerjaan baru. Kemudian lagi yang lain, munculnya beberapa bidang ilmu baru atau beberapa skill baru yang penting dan harus dipelajari. 3. Media sosial. Pengguna media sosial makin banyak, artinya media sosial makin kuat menjadi bagian dari hidup setiap orang. Tak menjadi bagian dari media sosial berarti akan tertinggal. Padahal, media sosial berisi berbagai hal negatif. WhatsApp adalah media sosial yang paling sering digunakan sejak bangun tidur di pagi hari. Padahal di dalamnya ada banyak grup yang isinya lebih banyak berbagai hal negatif. Dalam buku yang berjudul Resilience, Tetap Tangguh di Masa Sulit, telah dijelaskan 5 strategi agar tetap tangguh. Silahkan dicari buku ini di Facebook page Membangun Positivity. 5 strategi ini diambil dari berbagai riset sains sepanjang 3 dekade terakhir. 5 strategi ini paling sering muncul sebagai strategi yang ditawarkan oleh berbagai saintis dunia. Namun dalam video ini kami ingin mendorong 2 strategi yang paling memberi benefit besar pada kesehatan mental dan tubuh kita, yaitu meditasi dan bersyukur. Tentu jika 3 strategi selanjutnya juga dipraktikkan, maka akan lebih baik lagi. Sebagaimana sudah ditunjukkan oleh berbagai riset, praktek meditasi dan bersyukur ini telah diformulasikan oleh para saintis agar mudah dipraktikkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Cara meditasi menurut sains. 1. Duduk dengan posisi yang nyaman. Posisi duduk terserah saja. Mata dipejamkan, lalu memperhatikan tarikan dan hembusan nafas. Misalnya, fokus memperhatikan aliran udara yang masuk dan keluar lewat hidung atau fokus pada aliran udara yang mengisi dan keluar dari paru-paru. 2. Jika pikiran melayang memikirkan hal lain, jangan gundah. Karena itu wajar, kembali saja memperhatikan tarikan dan hembusan nafas lagi. 3. Begitu terus selama beberapa menit. 1 menit sudah bagus, kurang juga bagus, lebih lama lebih bagus lagi. Semakin sering dilakukan dalam 1 hari, semakin bagus. Kita sebenarnya memiliki banyak waktu luang untuk melakukan meditasi di sela-sela kegiatan kita sehari-hari. Misalnya ketika sedang menunggu file yang di-download, atau menunggu datangnya makanan yang kita pesan, sedang memanaskan mesin kendaraan, dan lain-lain. 4.
Jika ingin ke tahap selanjutnya dari meditasi, kita bisa juga mempraktikkan ini. Setiap pikiran yang muncul, kita biarkan. Namun, kita perhatikan saja pikiran itu. Jika pikiran itu berganti dengan pikiran yang lain, tetap biarkan saja. Namun, kita perhatikan saja pikiran itu. Jangan membuat penilaian atau judgement pada setiap pikiran yang muncul. Netral saja. 5. Cara meditasi sekuler itu adalah apa yang disampaikan dari berbagai riset sains sepanjang kira-kira 3 dekade terakhir. Daftar berbagai benefit yang diberikan meditasi sudah disusun, dan Anda bisa temukan pada ribuan artikel dan video. Silakan Google mengenai itu, atau lihat di Facebook page Membangun Positivity. Cara bersyukur menurut sains. 1. Bersyukur adalah berlatih untuk lebih mudah menemukan dan menyadari bahwa ada yang positif pada diri kita atau pada sekitar kita, yaitu pada orang lain atau hal lain. Riset menunjukkan kita ternyata lebih cenderung menyadari yang negatif. 2. Bersyukur yang diajarkan oleh sains adalah dengan cara menulis jurnal positif. Apa isinya? Seperti menulis diari, namun isinya hanya menonjolkan apa saja yang positif dari peristiwa apapun dalam 24 jam terakhir. Isinya juga boleh diselingi dengan pemikiran apapun, kenangan apapun, atau rencana apapun di masa depan, namun harus yang positif. 3. Sebuah riset sains menjawab sanggahan beberapa orang yang menyebut praktek bersyukur seperti ini tidak realistis. Kata mereka, hidup ini harus diakui mengandung hal-hal yang negatif. Lalu mengapa itu dilupakan atau diabaikan? Riset sains menjawab pertanyaan itu begini. Jika kita membiasakan diri untuk terus-menerus menyadari bahwa memang ada yang negatif dalam hidup ini, maka itu menimbulkan efek yang tak bagus bagi kesehatan mental. Sedangkan membiasakan diri menyadari melalui praktek bersyukur tentunya bahwa ada yang positif dalam hidup ini, maka itu akan memberikan efek yang baik untuk kesehatan mental. Tentu kita sebaiknya memilih praktek yang memberikan efek positif, bukan? 4. Sebagaimana meditasi, praktek menulis jurnal positif ini juga bagus jika dipraktekkan sesering mungkin. 1 dalam sehari tentu itu bagus. Lebih sering lagi tentu itu lebih bagus lagi. Apalagi jika sedang terjadi peristiwa negatif seperti tragedi atau sedang menghadapi tantangan hidup yang besar. Kita pasti menemukan banyak waktu luang setiap hari untuk menulis jurnal positif di HP kita. Meditasi dan bersyukur telah terbukti melalui berbagai riset sains, yaitu memberikan positivity yang besar. Artinya, kesehatan mental kita menjadi lebih baik setiap hari. Tentu itu juga berarti kita lebih siap menghadapi hantaman tantangan hidup yang besar sekalipun.